Halo sahabat, berjumpa lagi dengan Nur Saparwadi. Di video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian yaitu adalah bagaimana cara menjalankan 3P. Pola pikir, pola makan, pola hidup. Dan yang terpenting untuk kalian yaitu adalah bagaimana caranya kalian mampu mengontrol hati kalian. Karena penyakit ini terletak pada hati kita. Dan alhamdulillah saya adalah orang yang pernah terkena asam lambung cemas berlebihan sekitar 2 tahun lebih. Saya dibelenggu oleh pikiran negatif dan asam lambung, dan itu saya bisa keluar dari penyakit tersebut dikarenakan saya konsisten, komitmen, dan selalu saya tanamkan terhadap diri saya bahwa saya bisa sembuh. Saya bisa seperti teman-teman kita yang lain bisa keluar dari asam lambung cemas berlebihan. Itu yang kalian harus tanamkan di dalam diri kalian bahwa kalian bisa sembuh. Semua akan baik-baik saja. Kita yakin bahwa kita ini tidak memiliki penyakit berat, tidak memiliki penyakit yang berbahaya, tapi kita hanya memiliki penyakit asam lambung gas yang berlebihan. Dan itu bisa terjadi karena pikiran-pikiran negatif kita yang setiap hari menyerang kita, sehingga kita merasa bahwa seolah-olah kita memiliki penyakit berat, memiliki penyakit berbahaya. Tapi sebenarnya itu tidak ada apa-apa. Kalian baik-baik saja. Tinggal bagaimana kalian bisa mengontrol pola pikir. Dan yang pertama yang kalian harus perhatikan ketika memiliki penyakit asam lambung cemas berlebihan ini, sehingga kalian akan cepat bisa keluar dari asam lambung cemas berlebihan ini. Yang pertama yaitu adalah pola pikir kalian. Yakin dan percayalah bahwa diri kalian itu baik-baik saja. Walaupun sensasi apapun yang kalian rasakan setiap hari, percaya, yakin, perbaiki pola pikir kalian. Walaupun sensasi apapun yang menyerang kalian, jangan pikirkan, jangan panik, jangan khawatir, jangan cemas. Seolah-olah atau bagaimanapun sensasi yang kalian rasakan, katakan semua akan baik-baik saja. Dan kita tahu bahwa orang yang memiliki asam lambung atau cemas berlebihan ini seringkali bahwa dia cepat tersinggung, egois, pemarah, emosinya tidak bisa terkontrol. Oleh sebab itu, bagaimana caranya kalian itu perbaiki pola pikir tersebut, sehingga ketika kita sudah mampu memperbaiki pola pikir yang setiap hari negatif melulu, setidaknya atau lama-kelamaan lambung itu akan menyelesaikan, akan hilang dengan sendirinya, atau asam lambung itu akan berkurang dengan sendirinya. Maka yang pertama yang harus kalian benahi adalah pola pikir kalian. Banyak mentor, banyak teman-teman kita motivator GERD dan anxiety itu pasti menyarankan yang pertama adalah pola pikir. Pola pikir yaitu adalah bagaimana caranya supaya kalian itu ikhlas, sabar atas apa yang kalian alami. Dan jangan hanya kalian berkata bahwa sabar, tapi praktikkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Walaupun sensasi apapun yang kalian rasakan, kalian sabar, ikhlas, dan apa yang kalian minum, apa yang kalian konsumsi, obat herbal, obat dokter, itu semuanya baik. Tapi bagaimana caranya kalian itu mengontrol pola pikir kalian supaya pikiran-pikiran negatif itu akan setidaknya mampu dikurangi. Ini yang perlu kalian perhatikan. Kalian harus ikhlas. Yang kedua yang perlu kalian jaga ketika kita memiliki asam lambung cemas berlebihan yaitu adalah gaya atau pola hidup. Ini juga hal yang sangat berpengaruh
terhadap diri kita ketika kita mau sembuh dari asam lambung cemas berlebihan. Dan hal yang kedua ini kalian harus perbaiki, yaitu adalah pola hidup kalian. Mungkin dulu sebelum kalian terkena asam lambung cemas berlebihan bisa dikatakan sangat berantakan. Kalian perokok, kalian orangnya yang sering begadang, kehidupan kalian sangat tidak pernah teratur, tidak pernah olahraga. Nah, mulai saat ini, dan ini sangat membantu kalian ketika kalian memiliki asam lambung cemas berlebihan, ketika kalian sudah menjaga pola hidup atau gaya hidup kalian itu setidaknya akan mampu menyembuhkan asam lambung dengan sendirinya, mampu mengurangi cemas berlebihan tersebut. Nah, bagaimana caranya? Yaitu mulai saat ini kalian perhatikan bahwa tubuh ini sangatlah berharga. Kalian harus mampu atau sering bersyukur dan menjaga tubuh ini. Dulu mungkin sebelum terkena asam lambung kita tidak peduli terhadap tubuh ini, mau apa terserah. Tapi sekarang coba kalian peduli terhadap tubuh ini. Jangan ngerokok, jangan minum kopi, dan usahakan jangan begadang. Usahakan tidur maksimal jam 10, atau setidaknya jam 11. Dan usahakan tidur jam 9, setengah 10, jam 10. Dan jika kalian belum bisa tidur, atau biasanya karena orang yang memiliki cemas berlebihan asam lambung ini bisa begadang, itu diakibatkan karena sensasi atau asam lambung yang berlebihan. Jika kalian paksa atau coba latihan, saya yakin lama-kelamaan akan tidur dengan baik. Dan usahakan di pagi hari ketika jam 8, jam 9 usahakan berjemur. Dan sangat bagus manfaatnya berjemur ketika kita memiliki asam lambung cemas berlebihan ini, karena dengan kita berjemur mampu melancarkan peredaran darah, mampu mengurangi cemas berlebihan. Nah, mulai saat ini kalian jaga tubuh kalian, sering-sering olahraga. Tapi ketika kalian masih memiliki asam lambung cemas berlebihan yang masih parah, silahkan kalian olahraga ringan. Dan yang kalian harus lakukan ketika kalian bangun pagi, yaitu adalah baru bangun pagi kalian langsung di saat kalian buka mata langsung kalian ucapkan alhamdulillah. Kalian bersyukur bahwa saya masih bisa diberikan napas, saya masih bisa menikmati kehidupan ini. Tatkala kita sudah mampu seperti itu, bersyukur setiap hari, di setiap kali kita buka mata, insya Allah secara perlahan asam lambung cemas berlebihan ini akan hilang dengan sendirinya. Yang pertama kalian harus perbaiki, yaitu adalah pola pikir kalian. Mantapkan pola pikir kalian, karena orang yang biasanya terkena asam lambung cemas berlebihan ini di saat bangun pagi langsung merasa cemas. Jangan khawatir, jangan panik. Yang ketiga yang kalian perlu perhatikan yaitu adalah pola makan kalian. Maksudnya pola makan yaitu adalah bagaimana caranya kalian itu mengatur sebaik mungkin pola makan kalian. Misal kalian jam 7 sarapan pagi, maksimal jam 7. Jam 6 sampai jam 7 usahakan kalian sarapan pagi. Usahakan di sana makan sedikit. Dan untuk sarapan pagi saya sarankan kepada kalian, usahakan untuk dipantang untuk sarapan pagi. Di saat kalian lapar jam 9, silahkan kalian makan buah, atau jika tidak ada silahkan makan nasi tapi sedikit, karena untuk membuat perut ini supaya tidak terjadi kosong. Karena biasanya orang yang memiliki asam lambung cemas berlebihan ini, jam-jam tersebut biasanya kita lapar, nafsu makan kita tinggi. Tapi jika kalian tidak lapar, tidak apa-apa, silahkan minum air putih yang banyak. Di saat bangun pagi silahkan minum air putih sebelum sarapan yang hangat. Jam 6, jam 7 kalian sarapan. Untuk makan siang usahakan jam 11 sampai jam 12. Dan
itu kalian makan dengan porsi sedikit. Dan silahkan jika kalian ingin makan sambal, silahkan, tapi sedikit. Untuk pantangan silahkan kalian coba, asalkan jangan kalian pernah mensugesti diri kalian bahwa makanan tersebut akan memperparah keadaan kita. Saya dulu, teman-teman, makan sayur kelor. Ketika baru pertama kali makan sayur kelor, padahal menurut orang atau menurut dokter bahwa kelor sangat baik, tapi kan orang yang memiliki asam lambung terkadang ada yang cocok, ada yang tidak. Nah, saya baru pertama kali makan kelor, rasanya itu kayak langsung hampa, langsung mau pingsan. Tapi saya tidak pernah menyerah. Saya yakin bahwa daun kelor itu mampu menyembuhkan saya dari asam lambung. Sampai 3 kali pun sensasi itu masih saya rasakan, tapi saya selalu paksa. Akhirnya sampai 6-7 kali saya makan sayur kelor, alhamdulillah sensasi itu tidak ada lagi. Dan terbukti bahwa ketika kita makan makanan apapun itu, ketika kita sudah mensugesti diri kita bahwa makanan tersebut memperparah keadaan kita, maka setelah kita makan pasti sensasi itu akan muncul. Ketika kita mampu kita mencoba pantangan itu, lama-kelamaan kita akan terbiasa. Biasanya jam 3 setelah makan siang kalian istirahat, tidur siang, silahkan baring-baring atau bersandar 45-35 derajat. Jam 3 kalian pasti lapar, silahkan kalian makan di sana. Silahkan makan sayur, apa yang bisa membuat perut ini kenyang. Silahkan minum air putih. Dan untuk makan sore, biasanya yang saya terapkan yaitu jam 6 sampai jam 7. Sekitar jam tersebut kita usahakan konsisten dan berkomitmen terhadap diri kita bahwa kita bisa sembuh. Dan yang terakhir yang kalian harus perhatikan atau yang perlu kalian jaga yaitu adalah hati kalian. Karena induk dari penyakit ini adalah di hati kita. Bahwa ada di sebuah hadis mengatakan bahwa di saat hati kita baik, seluruh bagian tubuh ini akan baik. Dan sebaliknya, maka sebenarnya penyakit ini adalah penyakit teguran supaya hati kita diperbaiki, supaya kita lebih sabar, lebih ikhlas menjalani kehidupan ini, lebih bisa menikmati proses. Tatkala kalian sudah mampu menjaga pola pikir, pola hidup, pola makan, dan perbaiki hati kalian, saya yakin apapun obat yang kalian minum, semua akan kalian rasakan manfaatnya dan kalian akan sembuh dengan sendirinya. Nah, itu salah satu faktor. Itu adalah cara kita untuk bisa keluar dari asam lambung cemas berlebihan tanpa mengeluarkan biaya mahal. Tapi ketika kalian masih parahnya terkena asam lambung cemas berlebihan, apalagi sangat kalian cemas, maka kalian tidak pernah cukup apapun obat herbal yang kalian minum. Kalian selalu ingin membeli dan kalian pasti egois. Karena itu yang pernah saya rasakan. Saya merasakan apa yang kalian pernah rasakan. Saya bisa sembuh, kalian harus bisa sembuh. Di sini saya bukan seorang dokter, bukan ahli kesehatan, tapi di sini adalah saya sebagai orang yang pernah terkena GERD dan anxiety, dan saya berbagi kepada kalian atas apa yang pernah saya alami, atas apa yang pernah saya rasakan. Dan semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian dan bisa memotivasi kalian dan bisa menginspirasi kalian supaya kalian bisa keluar dari asam lambung cemas berlebihan. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, silahkan share video ini dan silahkan dukung channel ini dengan cara subscribe. Tekan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat notifikasi dari setiap video yang saya bagikan. Intinya adalah kalian tetap semangat, yakin bahwa kalian bisa sembuh.
karena itu yang selalu saya tanamkan. Di saat sebelum saya tidur, saya selalu mengatakan bahwa saya sehat, saya sembuh, saya kuat, lambung saya sehat, dan saya bisa. Semangat, semangat, semangat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.